Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal limit. Jadi di sini ada namanya limit. Oke, jadi guys ingat dulu terlebih dahulu limit ini ada namanya limit aljabar dan juga limit trigonometri guys. Jadi limit dari kedua ini kita akan bahas dulu yang limit aljabar dulu ya. Baik, oke. Di sini kita tebalin dulu ya dikit. Nice. Oke. Yang limit aljabar. Limit aljabar ini ada 3 cara penggunaan dalam menyelesaikannya. Yang pertama substitusi. Yang kedua perkalian sekawan. Dan yang ketiga yaitu pemfaktoran. Gitu. Jadi ketiga cara ini kita bisa gunakan semuanya. Saya akan jelasi ketiga cara ini ya. Baik, kita langsung aja ke soalnya ya. Soalnya diberikan limit ya, diberikan limit itu x menuju 2. Ini cara bacanya ini guys. Menuju x menuju 2, oke? Diberikan bersamaan untuk limitnya ini x pangkat 2 min 3x plus 2 x min 1. Oke. Nah, dalam pengerjaan aljabar ini kita harus pastikan dulu apakah hasilnya ini 0/0 atau hasilnya itu selain 0/0. Kalau misalnya ya kita dapat hasil 0/0, maka kita lanjut dengan cara pemfaktoran ya, atau perkalian sekawan. Oke, perkalian sekawan. Baik, kalau misalnya hasilnya selain 0/0, maka itulah hasilnya. Seperti misal ketika sudah disubstitusikan angka 2 ke dalam ini, didapatnya hasilnya itu 0/1. Berarti itulah hasilnya. Begitu. Dia pokoknya selain 0/0 ya teman-teman. Ingat, selain 0/0 ya. Baik, selain 0/0. Kita hapus dulu. Oke. Nah, berarti kan kita cek dulu nih apakah hasilnya 0/0 atau enggak. Dengan cara kita substitusikan 2 ini. Berarti kita ganti x-nya dengan 2. 2 kuadrat min 3 kali 2 plus 2 per 2 kurang 1. Nah, di sini udah kelihatan banget. Ini hasilnya ini pasti kan adalah 1. Berarti dia kemungkinan bukan ini ya. Oke. Yang pasti dia itu adalah selain 0/0 ini. Gitu. Berarti hasilnya itu dari hasilnya itu langsung dari substitusi, tidak perlu kita lanjutin lagi karena dia bukan 0/0. Nah, selanjutnya kita langsung kerjain aja. 2/2 itu 4 min 3 kali 2 itu adalah 6 plus 2 gitu. Nah, di sini oke. Selanjutnya, salah, ini bukan sama dengan, maaf. 2 kurang 1 itu 1. Oke. 4 kita biarin aja. 6 min 6 tambah 2 itu adalah min 4 per 1. Hasilnya adalah 0/1. Berarti itulah hasilnya. Kalau masih bingung juga kenapa ini hasilnya kok enggak lanjut dengan cara pemfaktoran? Karena di hasilnya itu selain 0, dia pokoknya karena dia hasilnya itu selain dari 0/0. Kalau selain 0/0. Kalau misalnya dapatnya jawabannya itu 0/0 dari hasil substitusi, maka kita perlu sesuaikan dengan cara pemfaktoran. Tapi ini enggak, dia hasilnya 0/1, berarti itulah hasilnya. Begitu ya. Kita hapus. Kita lanjut ke soal berikutnya ya guys ya. Oke. Soal untuk keduanya itu ada ini.
Mana ya, kita coba yang ini. Baik. Nilai limit diberikan itu adalah X menuju 2. X menuju 2. Diberikan bersamaan 2X pangkat 2 min X min 6. Set. Kita bagikan. Dikasih garis. Itu 3X pangkat 2 min 5X min 2. Gitu. Nah. Dia diberi pilihan jawaban. Yang A. Itu min 1. B. 0. C. 1/5. D. 1. E. 7. Yang manakah jawabannya guys? Nah, dari sini kita kerjakan dulu ya. Oke. 2x kuadrat ya. Kita cek dulu. Apakah hasilnya ini 0/0 atau selain 0/0? Mari kita coba. Kita ganti semua x ya. Kita ganti semua x dengan 2 ya. Begitu. Nah, kita coba kerjakan. 2 pangkat 2 kuadrat ya. Min 2 min 6 gitu. 3x kuadrat kita ganti x dengan 2. 3 pangkat 2 3 kali 2 pangkat 2 min 5 kali 2 min 2. Oke. Selanjutnya 2 pangkat 2 itu adalah 4. Dikali 2 itu adalah 8. Ya 8 ya. Min 2 min 6 itu adalah min 8. Lalu 2 pangkat 2 itu adalah 4. 3 kali 4 12. 5 kali 2 10. Min 10 kurang 2. Itu adalah min 12. Boom. Hasilnya adalah 0/0. Maka substitusi itu nggak bisa. Maka karena dia 0/0 maka kita dengan cara pemfaktoran gitu. Oke. Cara pemfaktorannya ya. Langsung kita faktorkan. Faktor dari 2x kuadrat min x min 6 itu adalah 2x plus 3 x min 2 gitu. Selanjutnya kita faktorkan ini juga yang bawah ini. Faktor dari 3x kuadrat min 5x min 2 itu adalah 3x plus 1 dan x min 2 gitu. Nah, ada yang coba deh kita lihat. Ada yang sama nggak kira? Ada dong. X min 2 dengan X min 2 ini. Maka kita bisa coret dong. Iya benar maka kita bisa coret. Dan boom, hasilnya adalah 2X plus 3. 3X plus 1 gitu. Nah, salah. Oke. Nah, di sini kita udah bisa mulai masukin atau substitusi 2 ke dalam X ini. Mengapa? Karena hasilnya nggak akan lagi 0/0. Coba deh, kita langsung aja imajinasikan ya. Kalau ini dikali 2, 6, ya kan? Kan limitnya menuju 2. Mana deh? Ya, limitnya menuju 2. Nah, kalau kita dengan cepat ya, 3 kali 2 itu kan 6. Tambah 1, 7 deh. Nah, itu kan nggak mungkin 0/0 lagi kan? Maka kita bisa langsung substitusikan semuanya aja. Gitu. Jadi harus bisa ahli gitu ya. Maksudnya kayak Anda bisa diprediksi gitu biar bisa cepat ngerjainnya. Jadi 2 kali 2 plus 3 per 3 2 kali 2 plus 1 gitu. Nah, 2 kali 2 itu adalah 4 ya. Tambah 3 7. 3 kali 2 6. Tambah 1 7. Maka hasilnya berapa? 1 gitu, guys. Gitu ya. Bisa ya? Nah, sekarang kita coba pindah dulu ke limit fungsi trigonometri ya teman-teman. Yang kali sekawan itu kalau misalnya dapat soal kalau dapat akar-akar gitu ya, kayak x min 1 per 2x min 2x plus 3 gitu kan. Nah, itu harus dikalikan dulu. Kayak aku bersih cepat aja ya kalian sekawan ya. Jadi kan di kalian sekawan itu syaratnya kalau ada salah satunya ada akar. Gitu. Kalau misalnya di atasnya ada akar berarti kita kalikan aja. Berarti kan kalau ini ada akar berarti kita ambil persamaan ini. Berarti kan dikali x plus 1 gitu. X plus 1. Kalau kalian bertanya kayak kenapa ini
negatif tapi ini positif. Jadi intinya kalau misalnya kali sekawan ya, di persamaan awalnya itu negatif, kalau dikali sekawannya di positif. Tapi kalau positif di awal persamaannya, kalau mau dikali sekawannya di negatif. Jadi dia tuh berbanding balik gitu ya. Oke. Kira-kira gitu untuk kali sekawan ya. Substitusi juga udah, oke. Sip. Oke. Berarti kan jadi jawabannya tadi kan 1 ya. D. Bener deh. Oke, selanjutnya kita ke limit trigonometri ya teman-teman. Mana ya limit trigonometri? Baik, limit trigonometri ya. Oke. Diberikan soal ya. Oke, sorry. Diberikan soal X menuju 0. Diberikan persamaan sin 4X plus sin 2X per... Oh sorry, melenceng deh. 3X cos X gitu. Nah, ini gimana? Nah, cara ngerjainnya gimana nih? Nah, kita lihat dulu ya. Oke. Oke. Nah, dengan kita menggunakan identitas trigonometri ya, yaitu sin 2A sama dengan itu 2 sin A. Sin A cos A. Dan teorema limit yaitu limit X menuju 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Nah, maka kita langsung nih sin 4X plus sin 2X. Maka kita langsung aja ganti. Gini. Diubah menjadi 2 sin 3X gitu. 2 sin 3X cos X per 3X cos X. Nah, di sini ada yang sama. Karena kita telah menggunakan identitas trigonometri. Yang sama yang mana? Yang ini. Maka kita bisa coret gitu ya. Nah, di sini tinggal bersisa 2 sin berapa? 2 sin 3X dan juga 3X. Nah, di sini baru kita bisa mulai substitusi. 3 kali 0 0 kan? Maka 2 sin 0. Sin 0 berapa? Nah, gitu. Oke, wait, salah. Kita langsung aja ya. Nah, 2 kita langsung substitusikan kali 3 gitu. Oke. Terus wait. Salah. Bukan dikali ya ini ya. Sin 3X. Kita langsung aja ini ya. Kita langsung aja. Jadi 2 dikali sin 3X. 3X atau 3 dan 0. Itu hasilnya 3 ya. Nah. Terus per 3. Ini coret. Karena sama. Hasilnya adalah 2 gitu. Oke, baik. Sekarang selanjutnya kita akan bahas soal turunan fungsi aljabar yang pertama ya. Jadi di turunan ini ada namanya turunan aljabar. Ya, turunan fungsi aljabar ya, di tepatnya. Dan juga yang kedua itu ini sama ya, turunan fungsi ya, dan trigonometri. Nah, baik, kita langsung aja bahas ke dalam ke turunan fungsi aljabar ya. Jadi gini, konsep turunan ya. Konsep turunan kalau misalnya diberikan seperti ini. 3x kuadrat. Ini berapa turunannya? Nah, kalau ditanya seperti ini, caranya seperti ini ya. Caranya, kita lihat. Turunannya 3x kuadrat, kita lihat dulu. 3 dikali 2 itu berapa? 6. Lalu 2 dikurang 1 ya. Berarti kan x pangkat 1. Berarti 1 nggak usah dicoret. Gitu. Oke, selanjutnya kita coba contoh lagi kalau belum paham ya. 6x pangkat 5. Berapakah turunannya? Kita caranya, ingat, cara pertama dikali dulu, 6 kali 5, 30. Lalu ini dikurang 1 pangkatnya, jadinya 30x pangkat 4. Gitu. Nah, kalau misalnya 9x
berapa itu turunannya. Kalau misalnya nih, kan kalau kosong nih sama aja kita anggap pangkat 1. Nah, kalau 1 kurang 1 kan sama dengan 0. Gitu. Maka karena dia kalau misalnya diturunkan jadi gini, X pangkat 0, berarti dia habis dong. Nah, pasti bingung juga kok. Sebenarnya kali dengan berapa? Kali 1 dong, karena dia kosong. Kalau kosong itu sama dengan 1, berarti 9 kali 1 itu 9. Terus X pangkat 1 dikurang 1 sama dengan X pangkat 0. X pangkat 0 berarti kan 0. Berarti X-nya hilang. Gitu. Berarti 9 aja. Begitu ya konsep dasarnya ya. Baik. Oke. Aduh. Hapus dulu sebentar. Kita langsung aja ke soal ya. Kalau udah tahu pemahaman dasarnya. Baik. Oke. Diberikan fungsi ya. Fx sama dengan 3x tambah 4 plus 2x kuadrat dikali 5x ditambah 5x. Ditanya berapakah turunan pertamanya? Turunan pertama berarti diturunkan sekali aja ya. Misalnya gini, 6x pangkat 5 diminta aja turunan 2 kali. Kalau berarti kan kali turunkan ini diturunkan berarti kan 6 kali 5 30. X pangkat 4. Berarti ini turunan pertama. Diturunkan lagi 30 kali 4. 3 kali 4 12. Berarti 10. X pangkat 3. Ini adalah namanya turunan kedua. Begitu ya maksudnya turunan pertama dan turunan kedua. Kalau turunan pertama berarti diturunkan sekali aja. Tapi kalau misalnya dia minta turunan kedua berarti diturunkan 2 kali. Begitu maksudnya. Oke? Baik. Diminta turunan pertama di persamaan ini. Maka kita turunkan sekali aja. Nah, di sini kita mulai kan turunkan sebentar. Soalnya salah ini. Harusnya seperti ini ya. 3x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 5x gitu, oke. 3x pangkat 4 turunannya berapa? 3 kali 4 12. Terus kita pangkatnya kurang 1, berarti x pangkat 3. Terus selanjutnya 2 kali 2 itu 4 untuk turunannya, lalu x pangkat 2. Lalu pangkatnya dikurang 1, berarti kan 4x. Terus 5 dikali 1, ini kosong 1 ya. Plus 5. X pangkat 1 dikurang 1 pangkatnya. Berarti 0, berarti x-nya habis. Maka inilah hasilnya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ya kita soal selanjutnya lagi, yang kedua ya. Oke, mana ya? Oke, ini dia. Selanjutnya misalnya dia minta gini aja. Turunan dari x pangkat 3. Wah, ini berapa? Pasti bingung nggak? Nah, ini ya, kalau misalnya x pangkat 3 gitu kan. Ini angka belakangnya berapa? Nggak ada. Ya udah, berarti kita anggap 1 gitu. Kalau bisanya kosong, anggap 1 ya. Berarti kan kalau kita anggap 1 itu ada atau muncul, berarti kan 1x pangkat 3 gitu tulisannya gitu ya. Nah, turunkan aja tinggal 1 kali 3 3. Lalu kita pangkatnya kurang 1. Pokoknya setiap diturunkan pangkatnya dikurang 1 ya. X pangkat 3 kurang 1, berarti X pangkat 2. Berarti jawabannya 3X pangkat 2 gitu. Mudah kan? Simple. Simple banget. Ya, simple banget. Oke. Soal selanjutnya ya. Where is it? Bentar ya, tadi itu ada tadi. Oke. Soal turunan yang mudah lagi kita ambil. Oke. Carilah turunan dari fungsi. Oh, salah. Carilah turunan dari fungsi 3x kuadrat plus 7x gitu ya. Nah, di sini bukan dia pakai turunan tadi, tapi dia minta carilah turunan fx dari fungsi fx. Nah, maka kita dengan menggunakan seperti ini, berarti kan fx-nya sama dengan rumus perkalian, apa nih rumus turunannya ya? Ada rumus turunan yang banyak itu. Yang u plus v fx sama dengan
U plus V gitu. Nah, atau nggak gini aja ya, biar mudah. Ini buat pasti kayaknya. Pertama kita lihat dulu. Oke. Di sini kita anggap ya, di sini ini adalah U, ini adalah V ya. Gitu. Nah. Oke. Oke. Nah, di sini kita lihat turunan dari U berapa? U. Karena kan tambah nih. Oke, salah ini ya. Oke. Ini kan U. U sama dengan 3x kuadrat. Turunan U berapa? 3x kuadrat. 3 kali 2 6 X. Karena kurang 1. Jadi 6x. Turunannya dari 3x kuadrat. Terus V. V-nya itu ada 7x. Turunannya berapa? 7. Nah, ditanyanya U tambah V berapa? U tambah V itu hasilnya adalah 6x plus 7. Maka itulah hasilnya. Begitu ya. Kita selanjutnya lanjut lagi ke turunan fungsi trigonometri ya. Turunan trigonometri. Baik, trigonometri. Kita ambil soal seperti ini, oke? Oh, mana ya? Tadi ada. Oke. Ditanya soal seperti ini. Jika mana ya? Y sama dengan sin 2x min 5, maka Y aksen itu seturunannya ya, adalah, kita jawab ya. Nah, kita jawab. Kita dengan menggunakan aturan fx sama dengan sin ux, maka f aksen x itu sama dengan u aksen x dikali cos ux. Nah, gitu. Nah, berarti bisa kita peroleh nih. Gini. Berarti kan Y sama dengan sin 2x min 5. Maka turunannya adalah 2 kali cos 2x min 5. Begitu. Dan itulah hasilnya. Coba kita selanjutnya lagi ya. Sama seperti tadi ini, tapi beda jadi ada tan. Jadi Y sama dengan tan 3x min 4. Maka Y berapa? Maka kita tinggal bikin seperti ini aja. Nah, dengan menggunakan aturan fx sama dengan tan u x, maka f aksen x itu sama dengan u aksen x kali sekan kuadrat ux gitu. Dapat kita peroleh Y sama dengan tan 3x min 4. Y aksen itu sama dengan Y itu sana adalah hasil turunannya ya. Aduh, ini apa? Y aksen sama dengan 3 dikali sekan kuadrat 3x min 4. Maka itulah hasilnya. Begitu ya. Satu soal lagi kita. Baik. Jika fx sama dengan cos x kuadrat min 3x, maka turunan fx itu berapa? Maka f aksen x-nya itu kita langsung aja. Ingat ya, dengan menggunakan aturan fx sama dengan cos ux, maka f aksen x itu adalah min u aksen x kali sin ux. Jadi harus dihafalin ya. Nah, maka kita dapat peroleh ya, turunannya itu adalah min 2. Salah, ininya oke. Itu adalah min 2x min 3 kali sin x kuadrat min 3x. Maka kita dapat nih, kita balik gini, kita kita kalikan, kita balikkan ya biar lebih kelihatan enak ya. Min 2x kan kita pindah ke kanan aja biar di kirinya itu kelihatannya bagus gitu ya. Min kali min 3 itu positif 3, maka kita letakin di kiri ya biar lebih kelihatan enak. Biar dulu min 2x kita letakin kanan, oke. Kali sin x kuadrat min 3x, dan itulah hasilnya teman-teman. Mudah kan? Oke. Aku kira cukup sekian untuk
turunan fungsi aljabar dan juga turunan fungsi trigonometri. Aku harap ini berguna untuk kalian dan mudah dipahami dan bisa kalian kerjakan untuk soal berikutnya nanti dan juga semoga ilmunya nambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.